Definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga bisa dibilang sebagai alat tolak ukur untuk mengukur suatu keberhasilan perekonomian dalam suatu negara. Pendapatan nasional merupakan penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional diklasifikasikan menjadi 6 konsep. Yang pertama ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Gross Domestic Product atau yang lebih dikenal dengan produk domestik bruto ialah menghitung seluruh produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Siapapun yang menghasilkan produk di dalam negeri, baik itu warga negara asing maupun negara asing, maka terhitung GDP. Rumusnya ada di bawah ya teman-teman. A few moments later. Sebagai contoh soal, di sini terdapat contoh soal GDP Polonesia jika diketahui data sebagai berikut. Produk warga negara Polonesia di dalam negeri ada $5.000, produk warga negara asing di dalam negeri ada $1.000, dan produk warga negara Polonesia di luar negeri ada $2.000. Maka, rumus GDP adalah produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Siapapun yang menghasilkan produk, baik warga negara asing maupun warga negara asli, tetapi memenuhi syarat yaitu di dalam negeri, maka akan terhitung GDP. Jadi, untuk yang ketiga yaitu produk warga negara Polonesia di luar negeri berjumlah $2.000 tidak terhitung ya teman-teman. Jadi kita akan hanya menambahkan $5.000 ditambah dengan $1.000 dan hasilnya adalah $6.000. GNP, Gross National Product atau yang dikenal dengan sebutan PNB, Produk Nasional Bruto ialah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara asli, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nasional berarti keseluruhan selama mereka adalah warga negara asli di suatu negara, jadi dimanapun mereka berada dan menghasilkan suatu barang dan jasa maka akan terhitung GNP. A few inches later. Tapi bagaimana jika soal yang diketahui hanya GDP dan kita disuruh untuk mencari GNP-nya? Seperti data pendapatan nasional di Asgardia, GDP-nya telah diketahui, maka kita hanya akan memasukkan angka sesuai rumus yang telah ada. $23.000 ditambah $15.000 dan dikurangi dengan $13.000, hasilnya adalah $25.000. NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Neto. Nah, GNP dan NNP ini ada kaitannya. Jika ingin mengubah GNP dalam bentuk NNP, maka GNP harus dikurangi dengan penyusutan, yang artinya NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Sebagai contoh soal, diketahui GNP Asgardia adalah $25.000 dan penyusutan barang modal adalah $2.000. Maka NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan, $25.000 dikurang $2.000, maka hasilnya akan menjadi $24.800. NNI merupakan singkatan dari Net National Income yang artinya pendapatan nasional neto. Apa sih beda dengan NNP? NNP ditekankan pada kata produk yang artinya produk, sedangkan NNI ditekankan pada kata income yang artinya pendapatan. Jadi NNI adalah menghitung jumlah penerimaan real yang diterima oleh rumah tangga konsumen, seperti pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan pada pihak lain. Pajak tidak langsung sama halnya dengan subsidi, yaitu tidak mencerminkan balas jasa faktor produksi. Bagaimana sih rumusnya? Rumusnya ada seperti ini. A few moments later. Dalam contoh soal berikut, maka diketahui rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi.
Di soal, pajak langsung tidak digunakan ya teman-teman. Jadi yang dimasukkan hanya nominal NNPS Kerdia, pajak tidak langsung, dan subsidi. Maka $24.800 dikurangi $800 dan ditambah $300 hasilnya $24.300. Konsep pendapatan nasional yang berikutnya adalah PI, personal income, yang artinya pendapatan perseorangan, merupakan bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak setiap individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Akan tetapi, tidak semua pendapatan harus sampai ke tangan setiap individu, karena harus dibagi dalam berbagai hal, seperti laba ditahan, iuran asuransi, iuran dana sosial, pajak perseroan, serta payment transfer. Berikut adalah rumus personal income, yaitu NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan dikurang pajak perseroan dikurang iuran asuransi dan dikurang iuran dana sosial. Kemudian, konsep pendapatan nasional berikutnya adalah DI, yaitu disposable income, yang artinya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu menghitung seluruh pendapatan setiap individu dalam masyarakat setelah penghasilannya dikurangi oleh pajak langsung. Kemudian, apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh sendiri, oleh wajib pajak, tanpa dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak manapun. Berikut adalah contoh soal disposable income, yaitu diketahui bahwa PI ada $23.970, pajak langsung $100, dan pajak tidak langsung $200. Maka dimasukkan rumus yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sama dengan $23.970 dikurangi $100. Maka hasilnya adalah $23.870 dan pajak tidak langsung tidak digunakan ya di sini teman-teman karena tidak ada di rumus. Berikut adalah manfaat pendapatan nasional. Yang pertama ada mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Manfaatnya adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun apakah mengalami penurunan atau kemajuan agar bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Yang kedua ada membandingkan perekonomian suatu negara. Dari hasil perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui negara yang masuk kategori negara maju yang berkembang makin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut makin maju. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Struktur perekonomian suatu negara dapat diketahui dengan perhitungan pendapatan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari segi seberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Yang keempat ada menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Pemerintah suatu negara akan mengetahui bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang kelima ada mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Yang keenam ada menentukan besarnya kontribusi sebagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Yang ketujuh ada pendapatan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lainnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang kedelapan, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana
tingkat kemakmuran rakyatnya. Komponen pendapatan nasional yang pertama produk domestik bruto atau PDB dalam bahasa Inggris gross domestic product atau GDP adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Produk dan jasa yang dihasilkan termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asal pabriknya masih berada dalam satu batas wilayah negara tersebut. Misalnya, perusahaan A di Jepang memiliki cabang di Indonesia. Nah, hasil produksi perusahaan tersebut termasuk dalam perhitungan PDB Indonesia. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product adalah perhitungan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, perhitungan bersih atau produk nasional neto. Dalam bahasa Inggris, net national product dengan rumus sebagai berikut. Penyusutan yang dimaksud adalah model yang dipakai dalam proses produksi. Yang keempat ada NI atau Net National Income adalah pendapatan nasional berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat orang yang punya perusahaan. Untuk mencari NNI ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada pajak tidak langsung adalah uang yang didapat dari penjual satu produsen, tetapi uang tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah. Yang kedua subsidi adalah pemerintah memberikan uang kepada kita sebagai modal sehingga mengurangi biaya produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income harus dikurangi dulu pajak perseorangan, laba yang ditahan, iuran asuransi, dan iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment dengan rumus sebagai berikut. Yang ketujuh, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap dipakai untuk membeli barang, jasa, dan tabungan yang dapat diinvestasikan dan harus dikurangi dulu dengan pajak langsung dan dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Untuk mencari pendapatan per kapita, kita membutuhkan data berupa pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk. Dan yang selanjutnya, kegunaan pendapatan per kapita. Yang perlu diketahui bahwa pendapatan per kapita itu sangat penting bagi suatu negara. Dengan menghitung pendapatan per kapita, kita dapat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, perbandingan kesejahteraan negara kita dengan negara lain, juga sebagai perbandingan tingkat standar hidup negara kita dengan negara lain. Berikut adalah data pendapatan per kapita negara Indonesia yang dilansir dari CNN. Yang dimana pada tahun 2014 pendapatan per kapita Indonesia adalah 3.500 US dollar, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 3.372 US dollar, dan naik sedikit demi sedikit dari tahun 2016 sampai 2018. Selanjutnya, pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perbandingan pendapatan per kapita negara kita dengan negara lain. Di sini Indonesia menduduki peringkat kelima dengan peringkat pertama yaitu Singapura, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, dan yang terakhir Indonesia. Oke, berikutnya adalah rumus menghitung pendapatan per kapita. PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T. Tahun T di sini adalah tahun yang akan kita hitung per kapitanya. Contoh soal berikut, negara Z pada tahun T memiliki produk domestik bruto sebesar 2 miliar US dollar dan jumlah penduduk sebanyak 20 juta jiwa. Berapa besarnya pendapatan per kapita negara pada tahun T? Jadi, cara penyelesaiannya, produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk, yaitu 2 miliar US dollar dibagi 20 juta. Jadi, hasil akhirnya 100 US dollar. Contoh soal yang kedua, hitunglah pendapatan per kapita dari masing-masing negara tersebut dan tentukan negara yang memiliki pendapatan per kapita terendah dan tertinggi. Di sini diketahui ada 5 negara, yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Timor Leste, juga GNP serta jumlah penduduk. Jadi, bagaimana cara kita mencari GNP per kapita? Yaitu dengan membagikan GNP dengan jumlah penduduk.
Setelah dibagi, kita akan mendapatkan hasil seperti yang berikut ini. Setelah melihat tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita terendah adalah negara Timor Leste dan pendapatan per kapita tertinggi adalah negara Malaysia serta Thailand. Selanjutnya adalah metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Berikutnya adalah rumus metode produksi. Jadi, harga barang pertama dikali jumlah barang yang pertama, ditambah harga barang kedua dikali jumlah barang yang kedua. Nah, jadi P itu adalah price atau harga. Q adalah quantity atau jumlah barang. Contoh soal berikut, yang pertama kapas. Kapas harganya 12.000. Karena masih produk awal, nilai tambahnya masih 12.000. Kapas yang dihasilkan adalah 10. Jadi, nilai tambah dikali dengan jumlah 12 kali 10, maka hasilnya 120. Kemudian, kapas dipintal menjadi benang. Benang harganya 16.000. Nilai tambahnya 4.000. Itu didapat dari selisih dari kapas dan benang. Jadi, 16, 12. Selisihnya dapat 4.000. Kapas benang yang dihasilkan itu 10. Jadi, 4 dikali 10. Maka hasilnya 40. Begitu dengan seterusnya. Oke, next, metode pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh RTK, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dari balas jasa faktor produksi selama 1 tahun, yaitu berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Oke, yang selanjutnya rumus metode pendapatan. R tambah W tambah I tambah P. R sendiri adalah sewa, W adalah upah, I adalah bunga, dan P adalah laba. Contoh soal berikut, kita cari mana yang rent, wage, interest, dan profit. Kita hanya mencari data yang digunakan. Jika ada data yang tidak digunakan, itu adalah data pengganggu. Setelah itu, kita hanya memasukkan apa yang ada di rumus dan menjumlahkannya. Metode pengeluaran. Perhitungan yang menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Yang terakhir, rumus metode pengeluaran. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C itu sendiri pengeluaran untuk konsumsi, I pengeluaran untuk investasi, G pengeluaran untuk pemerintah, X pengeluaran untuk ekspor, dan M pengeluaran untuk impor. Contoh soal berikut, sama halnya dengan metode pendapatan. Kita hanya perlu memasukkan data sesuai dengan rumus dan menjumlahkannya.